Om Swastiastu. Perkembangan Hindu dunia sangat mencengangkan karena bertumbuh di semua benua, bahkan masuk di negara yang tidak mengakui adanya agama. Kita patut mendoakan Indonesia jangan menjadi negara yang warganya menjadi ateis sebagaimana terjadi di Eropa, Amerika Serikat, dan Asia. Kita doakan agar antar umat beragama rukun damai dan melepaskan prasangka tidak baik sesama penganut agama. Sekedar mengingatkan, saat ini ada 2% ateis di dunia. Jangan persulit sesama orang beriman bila ada semangat mendirikan rumah ibadah. Para sahabat, ayo kita doakan hidup damai dengan merenungkan Atharwa Veda bab 19 Sloka 9 syair 1. Semoga langit penuh damai, semoga bumi bebas dari gangguan-gangguan, semoga suasana lapisan udara yang meliputi bumi yang luas menjadi teman. Semoga perairan yang mengalir menyejukkan, dan semoga semua tanaman dan tumbuhan menjadi bermanfaat untuk kami. Para sahabat, inilah cerita Hindu Brasil yang naik dari 9.500 jiwa tahun 2011 menjadi 21.200 tahun 2020 atau naik 121,1%. Brasil yang juga dikenal sebagai negeri samba merupakan negara yang terkenal dengan sepak bolanya. Dilansir dari CIIC, populasi Brasil sebesar 213,3 juta jiwa. Brasil merupakan tempat melebur dan bersatunya berbagai suku bangsa. Peleburan ini tercipta dari perkawinan antara etnis asli dan pendatang. Ras Eropa menjadi yang paling banyak dengan jumlah 50,2%. Lalu ras campuran berjumlah 38%, Afrika sebanyak 6,4%, Asia sebanyak 5,6%, dan India Amerika sebanyak 0,41%. Agama Hindu di Brasil memiliki persentase penganut yang kecil, yaitu 20,200 jiwa atau 0,0029% dari total penduduk 213,3 juta jiwa. Namun, jumlah penganut agama Hindu di Brasil mengalami peningkatan seiring dengan pengaruh budaya Hindu di negara-negara Amerika Selatan lainnya. Perjalanan agama Hindu di Brasil diawali datangnya sejumlah kecil orang Sindi yang datang dari Suriname dan Amerika Tengah pada tahun 1960 untuk mendirikan usaha sebagai pedagang di kota Manaus dan dianggap sebagai gelombang imigrasi pertama. Gelombang kedua terdiri dari para profesor universitas yang datang pada tahun 1960-an dan juga pada tahun 1970-an. Menurut sensus tahun 2011, terdapat sekitar 9.500 penganut Hindu di Brasil yang merupakan 0,005% dari populasi Brasil. Sebagian besar penganut Hindu Brasil adalah etnis India Timur,
Akan tetapi, ada juga penganut baru yang pindah agama karena pengaruh misionaris Hare Krishna dan Academia Brasileira de Astrologia Vedica. Jumlah umat Hindu di Brasil pada tahun 2020 adalah sekitar 21.200 orang atau 0,01% dari total populasi Brasil. Agama Katolik Roma merupakan agama paling banyak dianut dengan jumlah 74% atau sekitar 157,8 juta jiwa. Disusul Protestan 15,4% atau sekitar 32,8 juta jiwa. Islam 0,01% atau sekitar 28.000 orang. Hindu 0,01% atau 20.200 jiwa, dan agama lainnya seperti Yahudi, Buddhisme, dan Shinto. Sebagai agama minoritas, penganut Hindu pasti selamat bisa menerapkan ajaran Weda. Yajurveda bab 19 sloka 30 menyatakan, dengan menghargai kepercayaan, seseorang akan mencapai kebenaran yang terakhir, yaitu kebenaran Tuhan itu sendiri. Hinduisme adalah agama minoritas di Brasil yang diikuti oleh sekitar 0,01% populasinya. Agama Hindu di Brasil diwakili terutama oleh Ananda Marga, Brahma Kumaris, dan Osho Institute Brasil, ISKCON, Yoga in Bonn, Brasil Gaudia, Mat, dan Sri Caitanya Saraswat, Mat Organi Gasau, Frida de Paramadeit. Astrologi Weda juga menjadi populer karena Academia Brasileira de Astrologia Vedica. Brasil telah menjadi rumah bagi sejumlah kuil Hindu yang melayani kebutuhan spiritual umat dan penggemar budaya. Kuil-kuil ini bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga berfungsi sebagai pusat budaya bagi diaspora India, praktisi yoga, dan penduduk setempat yang tertarik dengan filosofi dan ritual Hindu. Kuil di Brasil yang mendukung keamanan penganut Hindu dan pengembangan budaya Weda sebagai berikut. Sri Ganesha Hindu Temple, Sao Paulo adalah salah satu kuil Hindu paling terkemuka di Brasil. Didirikan pada awal tahun 2000-an oleh komunitas India di Sao Paulo, berfungsi sebagai pusat kegiatan keagamaan dan budaya. Hare Krishna Temple, Rio de Janeiro, didirikan pada akhir tahun 1970-an. Sejak saat itu menjadi surga spiritual penduduk lokal dan pengunjung yang ingin menjelajahi kesadaran Krishna. Shiva Temple, San Salvador, didirikan untuk Dewa Siwa. Kuil ini sebagai simbol ketahanan dan pengabdian melayani kebutuhan spiritual komunitas Hindu di Bahia. Govardhan Eco Village Temple, Rio Grande do Sul. Kuil ini bagian dari komunitas Hindu berkelanjutan yang terinspirasi oleh prinsip-prinsip Weda. Sri Durga Mandir, Belo Horizonte,
kuil yang didedikasikan untuk Dewi Durga, berfungsi sebagai perlindungan spiritual bagi umat yang mencari kekuatan dan bimbingan dari Dewi. Ixcon Temple, Sao Paulo adalah pusat yang lebih besar di Sao Paulo yang mempromosikan kesadaran Krishna. Krishna Janardana Temple, Curitiba, didedikasikan untuk Dewa Krishna dan Dewa Janardana yang mencerminkan tradisi Hinduisme Vaishnava. Lakshmi Narayana Mandir, Brasilia, didedikasikan untuk Dewi Lakshmi dan Dewa Vishnu untuk mempromosikan budaya dan spiritualitas Hindu, pengabdian dan kekuatan. Dibangun oleh ekspatriat India yang bekerja di wilayah tersebut. Ram Mandir, Florianopolis, didedikasikan untuk Dewa Rama. Kuil ini merupakan pusat spiritual bagi komunitas India dan umat Hindu lokal di Santa Catarina. Adanya kuil-kuil pemujaan yang memadai menunjukkan pemerintah berhasil melindungi penganut agama minoritas. Bila kuil diwujudkan sebagai istana Brahma, maka umat akan rajin datang berdoa untuk meningkatkan kualitas hidup dan menjauhkan diri dari dosa. Dengan anugerah dan perlindungannya, maka semua bisa terwujudkan. Bhagavad Gita bab 9 sloka 22. Ia yang menyembahku memusatkan pikiran hanya padaku. Pada mereka yang selalu tekun, aku memberikan apa yang mereka butuhkan dan memberikan perlindungan pada apa yang telah dimilikinya. Melalui doa dan persembahan untuk menghidupkan aktivitas kuil-kuil, maka akan tumbuh kebersamaan. Kebersamaan akan dapat mencegah timbulnya dosa-dosa karena kecemburuan dan iri hati. Atharva Veda bab 8 sloka 9 syair 3 menyatakan, orang bijaksana mengetahui Tuhan yang Maha Esa dengan cara penebusan dosa. Semoga kita semua diberkati Brahma. Om Santi, Santi, Santi.